Halo YouTube, kembali di channel Mesa Perez. Yuk langsung saja kita ulas bagi Anda yang kepengen TV di rumah menjadi kayak ala-ala Smart TV tanpa harus menggunakan stick TV, atau butuh presentasi di LCD yang belum smart, Smart TV. Ini mungkin menjadi salah satu pilihan, yaitu wireless display dongle. Jadi dongle yang bisa untuk miracast. Mungkin udah banyak kalian denger ya, cuman ini saya baru pertama kali coba testing juga untuk pingin tahu sih gimana sih kualitasnya untuk dongle ini, lebih bagus mana. Nanti next saya akan cobain menggunakan kabel ya, dimana kualitasnya lebih bagus, nggak harga lebih murah atau lebih mahal atau gimana, nanti kita bahas ulas lagi. Menariknya kalau Anda beli merek Anycast atau Anycast sebenarnya ini C, Anycast M4 Plus, ada M9 bagus banget menurut saya, sedikit lebih mahal, cuman ya coba-coba aja lah. Ini dia ada CPU-nya Cortex A9 1,2 GHz, RAM-nya 128, power by Mira Screen. Ini untuk apps-nya nanti Anda kalau mau download ya. Sebenarnya nggak harus download, bisa. Tampilannya seperti ini guys. Kalau di dalam box-nya, kalau Anda buka, ini ada perekatnya kayak gini ya. Share online streaming on your TV. Yes, ini untuk bisa miracast lah, benernya fungsinya memang miracast. Di dalamnya kita lihat ada ini Wi-Fi-nya untuk pemancar Wi-Fi. Ada kabel USB micro, ini yang nyambung nanti ke dongle-nya. Ini yang USB, ini buat apa? Saya jelaskan. Kemudian di dalamnya juga ada buku panduannya. Kemudian kita tarik, dan inilah penampakan dongle-nya guys. Kecil, tapi ya it's okay. Dan di sini kalau yang M4 ini dia ada tombol switch di sini guys. Bisa kelihatan di sini. Nah, ini ada tombol switch di situ. Fungsinya apa? Di sini fungsinya ada yang dongle mungkin M9 kayaknya dongle ini. Yang M9 tuh bisa langsung auto detecting connect-nya dengan Android kah atau iOS kah, itu akan mungkin langsung nggak perlu switch. Nah, ini tombol untuk switch, misalkan pada saat kita sambung pertama itu nyambungnya ke iPhone, perangkat iPhone. Kalau mau Android kita pencet pada saat, jadi ditancapkan dulu baru kita muncul di TV. Nanti saya lihatkan itu switch ke Android gitu guys. Jadi caranya gimana, saya cobakan demo ya. Yang pertama pastinya kabel ini yang micro ini nyambung di pantatnya si dongle nih. Boom, kayak gini. Kemudian ini sambungkan ke HDMI TV, dan yang ini sambungkan ke USB TV. Kalau USB TV nggak ada, pakai ya charger handphone yang buatnya kecil lah, menurut saya nggak terlalu gede. Ini untuk powernya, dia nggak bisa jalan sendiri. Jadi ini powernya, kemudian ini untuk receivernya, kayak gitu guys. So, kita cobain gimana sih kalau misalkan menggunakan tablet, menggunakan handphone, bagaimana kita akan testing ya. Apakah kualitasnya bagus atau enggak. Cocok buat presentasi? Yes, lumayan untuk presentasi. Yuk langsung saja kita cobain. Dan ini guys tampilan untuk miracast-nya dengan Anycast yang bisa dibilang memang bisa untuk iPhone, untuk Mac, untuk Android juga bisa. Anda tampilan pertama dia akan muncul di iPhone dulu. Nah, itu fungsinya tombol yang di belakang dari device-nya itu untuk switch antara untuk iOS, Mac atau ke Android. Nah, ini setelah dipencet itu langsung pindah ke Android. Jadi pada saat disambungkan Anda harus switch itu dulu. Nah, kemudian Anda bisa download menggunakan EZ Mira atau scan ini. Benernya saya contohkan juga di sini. Ini kalau di download tampilannya kayak gini guys. Bang, tanpa menggunakan download bisa. Kita langsung misalkan tablet Anda, handphone Anda ada miracast fiturnya, itu bisa. Cuman kalau Anda download benernya sama aja. Contohkan di sini di tablet, misalkan tanpa menggunakan aplikasi. Kalau di sebuah tablet nih, khususnya untuk di Huawei, itu ada wireless projection. Searching
muncul di sini. Ini Samsung yang dulu di video MatePad Pro saya peragakan, dan ini Anycast langsung nyambung. Kita coba langsung. Kalau di tablet itu tadi sering terjadi di TV ini kayak muncul grey gitu ya. Jadi layarnya berubah jadi abu-abu. Cuman kita akan coba aja langsung. Nah, boom. Ini tablet saya. Ini penampakannya. Ya. Kalau Anda berdiri gini ya udah ikut berdiri. Tampilannya portrait kayak gini. Nah, kalau landscape, boom, ikut landscape. Jadi contoh, misalkan Anda perlu presentasi di sini, guys. Nah, ini ini yang terjadi di menggunakan tablet. Sering kayak gitu. I don't know why. Nanti kita coba menggunakan handphone. Bagaimana? Ini contoh presentasi, guys. Misalkan Anda perlu presentasi. Ini saya pakai pensil gini ya. Ini Anda bisa naikkan kayak gini. Terus misalkan ini kita play. Boom, presentasinya. Mau coret-coret atau Anda mau menunjukkan ini pointer. Nah, menjelaskan ini, kemudian next lagi. Jadi untuk presentasi enak banget secara wireless. Cuman nanti kita akan coba juga bagaimana jika menggunakan kabel. Jadi Type-C to HDMI itu bagaimana untuk kelancarannya lebih enak mana. Nah, itu jadi pertimbangan. Jadi ini yang sekaligus menjadi kalian yang tanya kemarin di Huawei juga saya ulas lagi di sini, bisa nggak buat presentasi ya. Ini salah satu contohnya. Ini di MatePad Pro, apalagi MatePad 11 saya rasa juga pastinya bisa lah. Anda bisa lihat kemarin video untuk yang MatePad Pro dan MatePad 11 saya demokan. Nah, itu bisa untuk presentasi bla 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 kayak gini, guys. Nah, sering kayak gini nih, muncul ngeblank kayak gini nih. Menggunakan browser, menggunakan tablet. Dan ini contoh hasil untuk Miracast-nya dengan menggunakan dongle. Kualitasnya kayak gini, guys. Silahkan perbandingan sendiri. Nah, ini nih, ngulang lagi terjadian kesering ini, kita nanti bandingkan dengan yang kalau menggunakan handphone gimana ya. Coba kita full screen. Boom. Oke, guys, lanjut ke presentasi ya. Ini kalau yang tadi sebelumnya pakai dongle, kita bandingkan sekarang dengan menggunakan kabel HDMI Type-C to HDMI. Bagaimana hasilnya? Kayaknya lebih enak, lebih cepat pakai HDMI kabel ya. Dan warnanya pun tak lihat ini kayaknya lebih bagus karena ini yang kabelnya yang support 4K. Dan layarnya ini kan udah 2K. Jadi misalkan kalian mau presentasi, kalau kemarin pakai dongle itu ada sedikit karena transfer datanya menggunakan via DR. Nah, ini saya contohkan misalkan presentasi, saya balik-balik ini. Kayaknya nggak sampai ada efek yang kayak kemarin abu-abu gitu ya. Ini fine. Boom. Lebih enak pakai kabel. Dan kalau kabel biasanya ada yang lebih mahal dibandingkan kalau dongle, ada yang lebih mahal juga. Cuman nggak tahu yang lebih mahal bagaimana hasilnya. Belum pernah coba. Lebih enak mungkin sih pakai kabel. Memang bedanya kalau kabel ini sekitar 2 meter. Range-nya hanya 2 meter. Kalau dongle kalian ada range bisa lebih jauh. Bedanya that's all aja sih. Nih. Untuk presentasi aman ya. Sekaligus untuk yang kemarin mempertanyakan, ini di MatePad Pro maupun MatePad 11 bisa, guys. Ini hasilnya. So, bagaimana menurut kalian untuk hasil video 4K-nya dari tablet ke LCD TV? Hasilnya kurang lebih kayak gini, guys. So, untuk presentasi, untuk output HDMI menggunakan tablet, it's fine. Oke, sekarang kita akan lanjut menggunakan handphone ya. Di sini saya menggunakan Huawei P30 Pro untuk testingnya. Sama halnya, nggak perlu harus install. Langsung aja kita swipe di sini yang handphone atau gadget yang support dengan istilahnya Miracast atau Cast atau kalau di Huawei ini ada wireless projection. Kita cobain, harusnya sih muncul. Nah, ini muncul Anycast. Kita sambungkan terlebih dahulu testing.
Kalau barcode-nya hilang berarti dia langsung bisa tersambung. Tunggu aja. Cepat, misalkan dengan Samsung kemarin itu prosesnya cepat banget nyambungnya. Dan ini kalau tampilan di handphone ya, kita bisa mau presentasi pun kah, atau menjadikan handphone ini apa ya, Android TV lah, nggak masalah gitu. Anda bisa mau, oh ada sedikit anu ya, ada sedikit, kita saat pindah, boom, terus pindah lagi, boom, agak nyangkut juga. Oke, ini tampilan dari handphone kurang lebih kayak gini guys. Nah, kemarin yang belum nonton MatePad 11 juga, nah ini dia ya. Menurut saya, oh ternyata sama juga. Wow, ternyata sama juga di handphone. Sering terjadi kendala kayak gitu pada saat kita ini. Saya kecilkan dulu suaranya. Pada saat kita mungkin bergoyang atau gimana, ini mungkin antara sinyal yang diterima dari receivernya itu kah atau bagaimana. Saya nyoba dulu jauhkan receivernya. Oh sama aja menurut saya ya. Jadi overall is good, tapi memang bisa untuk presentasi. Lumayan untuk Anda butuh konektivitas ke bukan Smart TV, tapi bisa dijadikan Smart TV dengan menggunakan M4. Kalau mau yang lebih bagus lagi, itu ada M9 guys. Harganya juga sedikit lebih mahal dibandingkan M4. Jadi overall is good. Jika yang berminat langsung aja pembelian online-nya bisa klik link di deskripsi atau di bio bagi yang di Instagram. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Demikian untuk ulasan Anycast. Jadi untuk Miracast yang kita sambungkan dongle, kita sambungkan ke TV. Oke, silakan sampaikan pendapat kalian untuk kebutuhan ini. Paling enggak bisa membantu. Untuk kualitasnya kurang lebih kayak gini lah. Masih lumayan. Oke, bisa membantu untuk penangkapan sinyalnya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya and bye-bye guys.